Halo semuanya, selamat siang Sobat Indomania. Menjadi pekerja migran di Indonesia, jadi kita yang bekerja di luar negeri ya, memang harus memiliki bekal informasi yang cukup, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban pekerja migran. Jadi bekal informasi tersebut memang penting gitu kan, membantu pekerja untuk terhindar dari masalah-masalah saat menjalani masa kerja di luar negeri. Untuk itu kita kedatangan dari Ibu Fajar dari Ganas Community. Halo, selamat siang Ibu. Oke, selamat siang untuk teman-teman semua yang hadir pada hari ini ya. Ini sepertinya banyak sekali, Mbak. Rame ya. Harus ngomongin tentang hak dan kewajiban apa aja. Terus yang kedua ada permasalahan apa aja sih yang sering ditangani oleh Ibu Fajar. Dan yang ketiga kalau ketemu permasalahan itu bagaimana mengatasinya gitu. Oke, tentang permasalahan apa sih yang sering dialami ditangani gitu oleh Ibu Fajar ini? Karena untuk saat ini ya. Untuk saat ini terbanyak adalah kasus manipulasi gaji. Tentu dikarenakan pada masa pandemi teman-teman sudah tahu ya bagaimana pabrik yang banyak bermasalah dengan alasan pabrik bangkrut, kemudian tidak bisa untuk memberikan pesangon. Padahal kalaupun teman-teman tahu, walaupun pabrik itu sebangkrut atau semiskin apapun, namun sebenarnya hak pesangon itu masih bisa untuk dituntut melalui jalur asuransi ketenagakerjaan. Oke. Nah, pandemi ini adalah pencurian gaji. Oh, gimana? Pencurian gaji itu seperti ini. Kalau teman-teman bekerja di pabrik banyak lembur, namun lemburan tidak dibayar sesuai aturan yang ada di hewan. Oke, bagaimana jika BMI khususnya menjaga pasien tapi nyambi kerja jualan online termasuk pelanggaran hukum KABU, resikonya bagaimana? Pertanyaan dari Bulan. Dan tidak boleh berarti ya? Ya, tidak bisa ditolerir. Okay. Kalau ketahuan, ya kan? Kalau ketahuan, misalkan teman-teman punya perkiraan nih, paling satu dari yang 100 ketahuan. Kalau dari sampai akhir yang termasuk dalam satu bagaimana? Ibu Apes nggak pernah tahu ya. Hanya kalau aku finish dapat pesangon nggak Bu? Ini sudah ada dong. Ini sudah ada ya. Dari Istianah. Jadi saya mau nanya Ibu, kemarin ada kenaikan gaji. Terus yang lama kan harus nego gaji sendiri. Lah temanku nego sama majikan dengan jalan minta bantuan agent. Tapi majikan nggak mau naikin gaji. Lah temanku ya udah gak apa-apa. Tapi majikan malah ngembaliin dia ke agent. Ini gimana Bu? Ya bagus dong. Kembaliin ke agent kan nanti bisa kerja lagi kontrak baru. Oke. Akhirnya kan naik gaji. Iya. Kita ketika mencari majikan baru, kita lebih bisa untuk negosiasi di atas dari 20 itu. Ya. Misalkan bisa 25. Bahkan kemarin saya interview ada 65. Wah. Yang Ibu mau nanya, kalau denda terlambat medikal yang seharusnya bayar denda itu majikan apa kitanya ya Bu? Semoga dijawab, terima kasih. Jadi Bu mohon dibahas Bu Fajar masalah biaya karantina di Taiwan. Wah ini karena COVID ya. Ya. Mbak Nur, katanya finish kontrak tiket ditanggung siapa Bu bagi PRT? Oke. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Handayati si milik kita wele-wele. Lucu ya nih, aku bacain aja sekalian. Menghibur sedikit. Ya kalau kita udah 12 tahun di majikan, apa bisa ganti majikan baru? Oke, selanjutnya ada, tanya dong Kak, kalau libur gak dipotong, apakah kita masih punya hak uang cuti tahunan? Oke, tanya. Oke, saya Kembali lagi ya. Sebelum kontrak baru kita harus memastikan, ya kan? Ya Bu, saya mau tanya dan tanggal 3 bulan 10 nanti finish kontrak 3 tahun dan kontrak saya sudah diperpanjang dengan cara proses DHSG. Pertanyaan saya, apa benar uang tiket ditanggung majikan? Tetapi karena saya tidak pulang, apa benar uang tiket diganti dengan uang ya Bu? Karena di kontrak saya yang baru sudah tidak memakai agensi. Wow. Wah, selamat untuk Mbak Astari ya. Selamat nih. Dengan ikut program DHSC otomatis nggak kepotong juga di 500. Oh ya, biaya agensi ya. Mungkin nanti untuk kirim keluarga ada tambahan tiap bulan. Tetap kirim uang lewat Indomani. Sangat mendukung sekali, karena mendukung sekali ya untuk teman-teman lepas dari agensi. Karena selain hemat juga bisa membantu majikan. Bantu majikan bagaimana? Gimana? Ketika proses DHSC, majikan tidak dikenai uang jas. Oke. Ya, bahkan hanya membayar beberapa ratus ribu saja. Tidak kalau lewat agensi. Lewat agensi bisa beberapa puluh ribu. Tapi kalau biaya perpindahan kontraknya itu ya? Iya. Yang Kak mau tanya, cuti tahunan sama cuti pulang Indo itu sama nggak? Apakah kita dapat uang cuti tahunan? Makasih banyak sebelumnya. Wah,
Dari Ferianto yang udah share. Terima kasih Kak Ferianto. Ada lagi di atas. Oh, aku ketinggalan. Kalau kita finish pindah majikan, terus kita masih belum dapat job sampai tanggal di ARC habis. Apa IEH tuh, Mas? IEH kita dideportasi, sedangkan kita masih mau kerja di Taiwan. Ada solusi lain nggak selain kabur? Waduh. Ada katanya mau tanya, Bu, kalau biaya perpanjang kontrak sektor formal berapa ya? Biaya Sektor formal atau informal. Itu mohon solusinya. Berapa lama mengurus APRC dan kondisi kerja sudah 14 tahun di Taiwan. Oh, dia nanya APRC nih yang tadi sudah dibahas. Hingga hari ini imigrasi belum membuka. Belum membuka. Masih wacana sebenarnya. Iya. Jadi Bu nanya dong, bagaimana dengan kontrak kita selama di Taiwan yang maksimal 14 tahun? Apakah masih berlaku? Kontrak kita selama masih berlaku. Ya, saat ini kontrak kita itu masih 14 tahun, belum ada lebih. Adapun itu kemarin karena masa pandemi ya, jadi ada perpanjangan maksimal 1 tahun. Oke, ya. Iya. Fajar mau tanya, ada. Kita lagi menunggu job di agensi, sebenarnya aturannya bayar atau tidak? Bisa dicek ya, itu di TikToknya Ganes sepertinya ada. Kemudian di fanpage-nya itu Ganes juga kita sudah cek. Jadi katanya nggak apa-apa kita perpanjang ya Bu ya. Karena ramai antusiasnya ya. Dan nggak perlu takut dengan namanya agensi. Ya, dia itu sebenarnya membutuhkan kita loh, bukan kita membutuhkan dia. Iya kan? Sebab apa? Mengenai pekerjaan majikan kan, kita kerjanya di majikan. Namun kita tiap bulan bayarnya ke agensi. Jadi seharusnya punya powernya itu lebih tinggi kita daripada agensi untuk bicara tentang kondisi pekerjaan. Ya, karena itu dia live copy kita selalu hadir nih 2 minggu sekali ya untuk memberikan edukasi, penting juga sobat-sobat Indomani. Jadi tetap harus stay 2 minggu sekali kita dengan topik-topik yang berbeda ya. Kalau misalnya nanti 2 minggu sekali lagi mau ada topiknya yang mau di request, bisa juga di komen, oke? Jadi nanya, kemarin agensi datang bawa daftar gaji baru dan ku suruh ditanda tangan nih, katanya kenaikan gajiku udah dipersetujui majikan. Nah, ternyata naik gajinya dikasih tahun depan, bulan 6 besok. Kira-kira kalau anak lama jika naik gaji apa harus nunggu habis kontrak? Terus gunanya tanda tangan saya itu buat apa? Oke. Lucu ya pertanyaannya. Pinter, agensinya mempunyai harapan hati-hati. Ral Asyafi, Kak mau tanya kalau pabrik itu dapat uang cuti tahunannya pas mau pulang Indo, apa boleh diambil ketika finish tapi perpanjang kontrak? Harus. Saya sarankan, siang Bu Fajar, saya lagi nunggu di agensi karena buat job yang saya gantiin belum finish kontrak. Saya diputus kontrak soalnya pasiennya dibawa ke panti jompo. Padahal saya sudah bilang kalau finish kontrak saya mau ganti job, tapi masih 5 bulan kontrak kerja saya. Saya sudah putus kontrak. Sekarang saya lagi di rumah agensi. Suruh bayar 300, tapi bantu-bantu juga di rumahnya. Itu gimana Bu Fajar? Katanya kalau di pekerjaan dimajikan tapi beda alamat gitu, jadi pelanggaran gak sih Bu? Terus kerjanya mana gitu. Oke. Kita ada ya, kebetulan Gana sendiri kan ada gabung ya, jadi satu dengan Jiwa dan juga ikut nih Ikatan Pekerja Indonesia di Taiwan dan juga Jiwa. Kalau Jiwa sendiri kan NGO nih. Nah, jadi kita jadi satu markasnya ya kan di daerah dekatnya M8 Mbak. M8 Taipei Station ya. Nah, dekatnya TMS. Di situ kita ada setiap minggu selalu ada yang tiket di situ untuk menerima pengaduan secara langsung. Ya, jadi kalau teman-teman punya masalah, misalkan nanti biasanya kita akan arahkan untuk langsung kasus yang benar-benar membutuhkan dampingan nanti di Kemnaker, kan kita nggak punya hak tuh, karena memang serikat pekerja di Taiwan seperti komunitas seperti kita kan belum diakui nih ya untuk ikut terlibat dalam hukum secara resmi ya. Benar, secara resmi belum ada. Jadi memang semua kasus yang memang memerlukan pendampingan hukum kami arahkan dan kita koordinasikan dengan NGO. Seperti dan salah satunya adalah Tiwa. Jadi teman-teman misalkan itu boleh main ya di markas kita, tempat berkumpul kita, tempatnya teman-teman yang bermasalah untuk bisa saling menguatkan, mensupport di situ untuk menguatkan bahwa ternyata kita itu tidak sendiri di Taiwan. Oke, lagi di stasiun di kereta api ya. Di Pengyenlu dekatnya itu enggak kantor polisi.
dekatnya M8. M8. Ya, nanti masuk Stasiun ke sana. kereta api, Mudah kok. exit M8. Caranya untuk mencari di situ mudah ya. Oke. Cuma untuk dari kanan sendiri jarang sekali untuk mempublikasikan tempatnya gitu. Oke. Ya kan? Iya. Gak apa-apa deh, iya yang penting tadi udah sekedar info ya. Dan jangan lupa bisa di follow di TikToknya nih ya, di community Jaras Community. Oke, itu dia tadi. Terima kasih sekali lagi Bu Sama-sama Fajar. Mbak ya, Udah. apabila saya menyampaikan ada kekurangan bisa langsung nanti hubungi kita ya, karena Iya. memang pertanyaan tidak secara spesifik, jadi mungkin kita Betul. menjawab juga tidak begitu buah Betul, ya. betul. Tapi semoga tetap bermanfaat ya untuk informasi yang tadi kami sudah sampaikan ya. Iya. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang Sobat Indomani. Bye-bye. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.